mematuhi kebenaran, Ustaz. Mematuhi kebenaran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Pondok Mutiara, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki kita menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita. Amin. Kelak di yaumil mizan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita seperti biasa di Jumat pekan keempat. Materinya membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Mausu'atul Manahij Syar'iyyah fi Sahihis Sunnah An-Nabawiyah, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas ensiklopedia larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Terakhir pertemuan kita di bulan yang lalu Bapak Ibu, Januari, Jumat pekan keempat, kita sudah masuk pada larangan yang nomor 13. Masih larangan seputar akidah. Jadi babnya bab tauhid dan iman, seputar itu di nomor yang ke-13. Karena larangan seputar akidah ini ada 19 poin larangannya. Dan kita sudah masuk di poin 13. Apa itu yang ke-13? Larangan menolak permintaan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, baik, kita baca ulang dulu dalilnya. Setelah itu kita lanjutkan materi pelajaran yang tersisa, yang belum kita sentuh, belum kita sampaikan. Baik, dalilnya Bapak Ibu sekalian ada dua saja. Dalil yang menunjukkan larangan menolak permintaan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Dalilnya dua. Dalil pertama riwayat Bukhari. Saya langsung bacakan aja. Dari Abdullah bin Umar, karena ini sudah dibacakan bulan yang lalu. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ista'adha billahi fa'idhuhu. Yang artinya, barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Jadi dia meminta perlindungan kepada kita dengan menyebut nama Allah. Contohnya, misalnya seseorang berkata kepada kita, Pak, tolong saya diberikan perlindungan. Saya ini dalam bahaya, demi Allah Pak, saya ini dalam bahaya. Dia menyebut nama Allah, demi Allah. Maka kata Nabi, lindungi. Lalu kemudian Nabi melanjutkan, hadisnya belum kelar. Wa man sa'ala billahi fa'atuhu. Dan barang siapa yang meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka kabulkan, penuhi permintaannya. Seseorang berkata kepada kita, Pak, saya ini lagi butuh Pak, demi Allah, ini untuk pengobatan orang tua saya yang lagi di off nama. Saya ini butuh Pak, butuh uang, demi Allah Pak, saya tidak bohong. Dia menyebut nama Allah, maka kata Nabi, kabulkan, penuhi permintaannya. Sebab kalau tidak, saya sudah sampaikan bulan yang lalu, ancamannya mendapatkan laknat Bapak Ibu sekalian, dikutuk. Kenapa? Karena dia telah membawa nama Allah. Jika tidak kita beri, kita sama dengan melecehkan nama Allah Azza wa Jalla. Sehingga meskipun dia bohong, urusan dia sama Allah. Dia kan bawa nama-nama Allah, meskipun itu bohong, urusan dia sama Allah. Urusan kita beri dalam rangka memuliakan nama Allah Azza wa Jalla. Itu tujuannya. Ya, baik, ini kan baru dalil pertama, belum dalil kedua, belum kelar dalilnya. Kita lanjutkan. Wa man da'akum fa'ajibuhu. Siapa yang mengundang kalian, maka penuhi undangannya. Wa man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dengan yang semisal. Terakhir kata Nabi penutup, fa illam tajidu ma tukafi'unahu. Apabila kalian tidak memiliki sesuatu untuk membalas kebaikan orang itu dengan yang setimpal, fad'ulahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Maka doakan orang itu hingga kalian merasa cukup bahwa doa-doa kalian itu sudah cukup untuk membalas kebaikan orang itu. Jelas sekali hadis ini Bapak Ibu. Baik, jadi ini riwayat Bukhari, hadis pertama. Hadis kedua, lah ini yang agak horor, yang tadi kami sampaikan tadi. Ya, kita lihat ini dalilnya. Disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tabrani. Bisa dibantu Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2 nomornya 852. Ayo 852, silakan. Silakan, ayo kita dengarkan. Baca.
Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isi sabdanya, silakan. barang siapa yang meminta perlindungan dengan nama Allah, Nah, itu tadi yang saya sampaikan kan? Lanjut. maka lindungilah dia. Terus, Barang siapa yang meminta dengan nama Allah, meminta memakai nama Allah, maka berilah dia. beri dia. Lanjut. Barang siapa yang mengundang kalian, Siapa yang mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. penuhi undangannya. Lanjut. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, Maka balaslah kebaikannya. kalau kita tidak bisa membalas dengan kebaikan yang setimpal, lanjut. Namun jika kalian tidak mempunyai sesuatu untuk membalasnya, Maka doakanlah dia sampai hingga kalian merasa bahwa kalian telah membalasnya. baik. Sekarang itu dalil yang pertama tadi. Sekarang dalil yang kedua. Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Satu nomor setelahnya 853. Ayo. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Betul. Dari 853. 853 dari Abu Ubadah. Ya, enggak apa-apa. Sama saja. Atau 854 aja. Dari Ibnu Abbas. Betul, Ibnu Abbas ya. Silakan dibaca. Ayo. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ya. bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Apa isi sabdanya kita dengarkan? Ala ukhbirukum bisyarrin nas. Langsung poinnya siapa saja. Maukah aku kabarkan seburuk-buruk manusia? Dari situ aja. Silakan. Dari maukah seburuk-buruk gitu? Iya. Ya. maukah kalian aku beritahu tentang seburuk-buruk manusia? Bapak Ibu pengen tahu siapa manusia yang paling buruk itu? Maka Nabi mengatakan rajulun yus'alu billahi wala yu'ti bihi. Silakan. Yaitu seorang laki-laki yang diminta dengan wajah Allah, namun dia tidak memberi. Seseorang yang dimintai bantuan dan orang itu memakai nama Allah lalu dia tidak mau memberi. Itulah manusia paling buruk kata Nabi. Jadi kalau ada saya ya atau seseorang A diminta oleh si B bantuan, si B menyebut nama Allah, aku tulungan po demi Allah aku iki repot. Iya, aku ini kesusahan demi Allah ya. Si A tidak mau membantu. Itu kata Nabi, si A ini seburuk-buruk manusia. Karena pakai menyebut nama Allah soalnya. Maka bantu. Lah yang berikutnya saya tambahkan satu lagi. Jadi 3 dalilnya. Kita dengarkan ini yang horornya. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 853 maksud saya 853 dari sahabat Abu Ubaidah radhiyallahu an. Silakan. Diriwayatkan dari sahabat Abu Ubadah, ya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Ubadah radhiyallahu an, mantan hamba saya Rifa'ah bin Rafi', Terus bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, dilaknat orang yang meminta dengan wajah Allah. ulang lagi. Dilaknat orang yang meminta dengan wajah Allah. Terus Dan dilaknat orang yang diminta dengan wajah Allah, lalu dia menolak orang yang meminta kepadanya. nah, seperti itu. Jadi mendapatkan laknat dari Allah, kutukan. Orang yang meminta dengan menyebut nama Allah tapi dia enggan memberinya, maka kasih semampu kita. Kita meskipun bojo Ustadz, meskipun bohong, dalam rangka apa kita beri? Memuliakan, menyanjung nama Allah Azza wa Jalla. Itu ya. Baik. Kalau tidak salah waktu itu saya sampaikan pelajaran dari 3 dalil ini ada 4. Dan kita telah menuntaskan pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama adalah tentang seputar meminta. Bagaimana tentang meminta? Meminta itu yang boleh ada berapa? Ya, hukumnya orang ngemis itu apa? Ini sudah selesai ini. Bulan yang lalu kita lewati aja. Sekarang yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 mudah-mudahan tuntas sore hari ini. Yang nomor 2 pelajarannya adalah hadis yang kita dengarkan tadi berbicara tentang hukum seputar memenuhi undangan. Nah, karena tadi Nabi mengatakan jika kalian diundang maka penuhi undangannya. Berarti seputar memenuhi undangan.
Ini nomor 2. Yang nomor 3, membalas kebaikan orang lain. Gimana sih membalas kebaikan orang yang pernah berbuat baik kepada kita? Itu nomor 3. Dan yang nomor 4, mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Baik, sekarang kita akan bahas yang nomor 2 Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan ngulangi yang nomor 1 ya, karena ini sudah saya sampaikan seputar masalah meminta ya. Meminta-minta itu bagaimana dan seterusnya. Kita bahas nomor 2, seputar memenuhi undangan. Pak, Bu, materinya saya bagi menjadi 2. Nah, A dan B gitu aja supaya enak belajarnya. Jadi pelajaran yang kedua ya, seputar memenuhi undangan. Saya bagi 2. Yang A, macam-macam undangan walimah. Nah, saya akan tunjukkan nanti. Jadi ada walimah itu yang boleh didatangi, ada undangan walimah haram kita datangi, nggak boleh datang. Nanti saya sebutkan. Itu yang nomor 1 dulu yang kita bahas, yang A dulu. Yang B, adab mendatangi undangan walimah. Adabnya apa kalau kita diundang? Nah, itu ya. Baik, sekarang kita bahas dulu yang A ya. Yang A, macam-macam walimah, macam-macam undangan walimah ya. Walimah itu undangan makan Bapak Ibu. Walimah itu undangan makan maksudnya ya. Jadi mari kita lihat. Saya akan sebutkan Imam An-Nawawi rahimahullah yang mengikuti Al-Qadhi bin Iyad rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwa walimah itu ada beberapa macam. 1, ada yang namanya walimah itu disebut walimatul i'dzar. Walimatul i'dzar, garis miring, walimatul udhra, garis miring, walimatul khitan. Lah yang lebih populer khitan di masyarakat. Kan jarang kita dengar walimatul i'dzar, yang ada undangan walimatul khitan. Dimohon kehadirannya kepada Bapak Ibu sekalian atas walimatul khitan putra kami, walimatul khitan. Baik. Undangan makan karena sebab apa? Sebab khitan, anak itu dikhitan. Ya itu. Jadi yang benar itu khitan, bukan sunat. Bukan. Makanya kita biasakan pakai bahasa syar'i saja. Jangan bahasa-bahasa yang tidak syar'i. Kita biasakan menyebut ahad, bukan minggu. Kita sebutkan dengan memakai bahasa-bahasa syar'i seperti nama-nama kalender Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumatil Ula, Jumatil Sani, dan seterusnya, Sa'ban, Ramadan, dan seterusnya ya. Rajab, Sa'ban, Ramadan, dan seterusnya. Jangan kemudian yaitu suro ya, terus kemudian apa ini sapar, mulut, bato mulut. Jangan ya. Kita biasakan aja dengan bahasa-bahasa syar'i. Baik, kita lanjutkan. Jadi khitan ini walimatul i'dzar. Nomor 2, walimatul aqiqah. Nah, loh, mana yang boleh, mana yang tidak boleh Ustadz? Sabar ya. Yang penting ditulis dulu ya. Yang nomor 2, walimatul aqiqah. Apa itu walimatul aqiqah? Undangan makan karena sebab lahirnya bayi. Dan biasanya dilakukan 7 hari setelah bayi lahir. Kalau laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing. Kalau perempuan disembelihkan 1 ekor kambing. Kalau bayi laki-laki tidak mampu 2 ekor kambing,
boleh 1 ekor kambing. Sebagaimana Nabi mengakikoi cucu beliau Hasan Hussein, itu mestinya kan 4 ekor karena 2 laki-laki, tapi beliau mengakikoinya dengan 2 ekor kambing. Apa harus jantan? Boleh kambing betina. Kalau memang di daerah itu susah mencari kambing jantan, Ustadz, kalau diganti dengan hewan jenis yang lain, karena dia orang kaya, punya 1 anak laki-laki yang dinanti-nanti diakikohkan 2 ekor sapi. Oh, itu boleh tidak? Tidak boleh, karena jenisnya sudah ditetapkan, yaitu kambing. Ya, saya tidak mampu Ustadz, insya Allah saya akan mengakikoi anak saya dengan 2 ekor kelinci. Gak bisa, gak bisa. Kambing. Ya, ini jangan dirubah ya. Nomor 2, nomor 3, ada lagi walimatul khurs. Nggak pernah kita dengar, bukan urus loh. Khurs pakai kha. Ya, kha. Ya, khurs. Ya. KHURSH, khurs. Ya, khurs apa itu? Kalau walimatul urus, urus itu karena perkawinan. Ini tidak, kebalikannya. Walimatul khurs, undangan makan karena selamatnya wanita dari perceraian. Itu jarang kita dengar ini. Jadi ada seorang wanita misalnya diancam suaminya, iki nek kon baleni maneh. Ya, ini kalau kamu lakukan lagi, sudah, wis, aku gak sanggup, sudah, gak sanggup, wis, lebih baik sudah kita cerai sudah, wis, kamu tak talak, ojo dibaleni mana lo, terakhir ini, iya, ternyata namanya manusia, diulangi, takut, ya, wah dicerai ini sudah, cerai, lalu suaminya dalam hatinya, gimana ya? Mungkin ini ya sudah, ini ujian buat saya mungkin ya sudahlah, ya, toh juga. Tidak ada apa ini, tidak ada manusia sempurna. Lalu suaminya memaafkan. Saking senengnya wanita ini selamat dari talak, dia ngadakan undangan makan, namanya walimatul khurs. Alhamdulillah, kau selamatkan rumah tanggaku ya Allah. Ya. Lalu dia terima kasih, minta maaf sama suaminya. Iya, kalau karena apa dia tidak jadi dicerai. Nah, itu namanya walimatul khurs, bukan urus, bukan ya. Paham ya di sini ya? Baik, itu nomor berapa? 3. Nomor 4 walimatun naqiyah. Walimatun naqiyah. Walimatun naqiyah. Ya, walimatun naqiyah, garis miring walimatus safar. Walimatun naqiyah, garis miring walimatus safar, undangan walima karena kepulangan orang yang bepergian. Misalnya orang pulang haji, pulang dari umroh, undang-undang makan tetangga, diundang tetangga, ya, lalu ngadakan acara walimah undangan makan. Nah, itu namanya walimatun naqiyah atau walimatus safar. Loh, berarti Ustadz yang bener ngundang orang itu pulang haji Ustadz? Iya, bukan mau berangkat, bukan. Yang benar itu pulangnya, bukan mau berangkat undang-undang. Sebab kalau mau berangkat dikhawatirkan nanti terkena ria. Itu. Jadi nggak usah undang-undang orang. Kalau mau berangkat, nanti mau pulang baru pulang, setelah pulang baru kemudian undang-undang makan. Kemana saja Pak? Saya kok tidak pernah kelihatan panjenengan 10 harian loh Pak. Iya, alhamdulillah saya ditakdir oleh Allah pergi umroh. Ayo makanya makan-makan ke rumah saya. Nggak apa-apa. Yang seperti ini itu namanya walimatun naqiyah atau walimatus safar. Lah orang sekarang tidak. Kalau walimatus safar mau umroh bulan depan, sekarang sudah undang-undang. Iya. Mau haji nih, mau haji, ya.
Sudah undang-undang ini nyembelihkan 1 ekor sapi, sak kecamatan diundang, ternyata waiting list, stres. Izin. Ada ndak yang kayak gini? Banyak. Wong saya pernah dimintai 3 kali. Tolong Ustadz ditenangkan Ustadz. Loh kenapa memangnya? Karena gagal berangkat haji Ustadz. Lah wis undangan wis nyebar, oleh-oleh sudah beli, undangan sudah nyebar, sudah woro-woro. Mana undangannya tak baca. Nama fulannya belakangnya CH. Sopo CH? Calon haji. Ya jadi ini ya, itu nggak mau keluar rumah ya, itu jadi kayak orang linglung. Salah Anda seperti itu ya. Jadi pulangnya saja, bukan itu tuntunannya mestinya. Seperti itu ya, bukan mau berangkat. Kita lanjutkan. Itu nomor berapa tadi? 4. Nomor 5. Nomor 5 namanya walimatut tuhfah. Walimatut tuhfah. Nah, walimatut tuhfah. Walimatut tuhfah. Apa itu tuhfah? Undangan makan. Hampir mirip sebenarnya. Undangan makan yang dibuatkan untuk orang yang pulang dari safar. Orang yang pulang dari safar. Ya. Misalnya Dokter Angga pulang dari umroh. Amin. Ya. Saya undang makan, Dok, ke rumah saya. Lu ngapain? Udahlah makan-makan. Lu acara apa Pak Abu Aslam? Ada acara apa? Saya nggak ada acara apa-apa. Saya ingin menghormati Anda karena Anda kan pulang dari umroh. Ayo tak ajak makan ke rumah saya. Ini saya namanya walimatut tuhfah. Paham? Jadi bukan beliaunya yang ngundang saya yang pulang dari safar, tapi saya dalam rangka menghormati orang pulang haji. Ayo tak undang, nggak usah pakai embel-embel. Mumpung malaikat sih ceket, ayo tak undang, jangan nggak usah. Biasanya gitu pakai embel-embel ya. Mumpung ceket malaikat, ayo tak undang. Nah, ada. Ya. Jadi 40 hari katanya gitu ya. Masih mengitari katanya. Nah itu nomor 5 walimatut tuhfah. Yang nomor 6 nama undangan walimanya walimatul waqiroh. Aneh-aneh namanya walimatul waqiroh. Apa itu? Undangan makan karena menempati rumah baru. Baru beli rumah, baru pindah. Undang-undang tetangga. Boleh seperti ini. Istilahnya ya kulonwun, memperkenalkan diri, saya warga baru Pak, ya perkenalkan saya ini, nama saya ini, saya dulu sebelumnya tinggal di sini. Gak apa-apa undang-undang. Atau mungkin rumah baru renovasi, rumah baru direnovasi. Ya, maka sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah diundang tetangga, gak apa-apa. Seperti itu. Ya. Jadi itu namanya walimatul waqiroh, menempati rumah baru. Terus nomor berikutnya, nomor berapa ini? 7. Nah nomor 7 ini walimatul wadhimah. Walimatul wadhimah. Ya pakai dhot itu, wadhimah. Walimatul wadhimah, undangan makan karena sebab terkena musibah. Ini contohnya, wis langsung aja ya, selamatan kematian. Ya ini walimatu wadhimah ini. Ya, kalau bahasa di sekitar kita tahlilan. Nah, entah itu 7 harinya, kan ada makan-makan itu. Ada 40 harinya, entah 100 harinya, entah 1 tahunnya. Kan itu di situ selain dibacakan zikir kan makan-makan juga di rumah mayit jenazah, orang yang terkena musibah. Lah itu namanya walimatu wadhimah, undangan makan karena sebab kematian, selamatan kematian. Ya, haul, nah itu bancaan. Ya, itu. Terus kita lanjut nomor 8. Yang nomor 8 walimatul ma'dubah atau garis miring walimatul ma'dabah.
Apa itu walimatul makduba atau makdaba? Undangan makan tanpa sebab. Nggak ada sebabin, nggak ada sebabnya, nggak ada sebab. Ya, datang ke rumah saya ya, lu ngapain? Makan-makan lah. Lu acara apa Pak Abu Aslam? Ada acara apa? Nggak ada acara apa-apa. Cuma makan-makan aja ke rumah. Nah itu. Ya, dan jangan arep-arep, nanti ngemis itu nanti. Ya, mudah-mudahan aku diundang mudah-mudahan. Ya, itu tanpa sebab ya, seperti itu. Baik, tiba-tiba kita dibonceng sama teman kita, misalnya satu kendaraan dengan kita, langsung seret masuk resto besar ini. Lulu, kemana ini? Ya makan siang. Lu ada acara apa ini? Makan resto kok kayak gini mewahnya gini? Gak ada, aku kepingin makan aja lah. Toh ini juga ndak tiap hari. Itu namanya walimatul makduba atau makdaba. Nah itu ya. Terus nomor 9 ya, nomor 9 ini adalah yaitu walimatul urus. Nah ini yang kita dengarkan, walimatul urus. Walimatul urus, undangan makan karena sebab pernikahan. Ya, walimatul urus karena sebab pernikahan. Sebab pernikahan. Ya, bisa jadi itu setelah ijab kabul, bisa jadi itu unduh mantu, setelahnya sama masuk di sinilah pernikahan. Karena memang sebabnya sebab ada pernikahan, ya, menikahnya seseorang. Terus yang ke-10 ada walimah namanya walimatul hizaqa. Walimatul hizaqa. Walimatul hizaqa. Apa itu? Undangan makan yang dibuat saat seseorang itu mendapatkan keberhasilan atau kesuksesan. Contoh, anaknya mohon maaf, anaknya misalnya sudah hatam Quran. Nah, orang tuanya saking senengnya ngadakan syukuran, boleh. Anaknya sudah sertifikasi tahsin ummi misalnya, maka saking senengnya ya ngadakan syukuran, ya, atau apapun itu, ya. Ternyata suaminya diangkat menjadi karyawan tetap. Sebelumnya karyawan sementara, syukuran boleh, nggak apa-apa ini karena berhasil, kesuksesan, ini nggak apa-apa. Walimatul hizaqa itu ya, anaknya ranking 1. Nah itu walimatul hizaq ya. Jadi kalau yang tadi nomor berapa sebelumnya 9 tadi apa, walimatul apa tadi, hurus pernikahan, ya, seperti itu. Itu nikah pertama, nikah kedua ya walimatul hurus tetap. Ya. Lu rame buri. Kenapa? Buri rame. Iya. Maksud saya itu anaknya nomor 1 nikah, anaknya nomor 2 nikah, gitu loh. Ya. Heran saya ya. Kita lanjut. Nomor 11 terakhir, walimatul hamal. Walimatul hamal, undangan makan karena sebab kehamilan. Ya, neloni, mitoni, nah itu kayak gitu itu. Ya, tingkepan, mudun lemah, coplok, puser, nah, wis kayak gitu itu sudah wis. Dan sebangsanya, ya, itu walimatul hamal, ya, mudun lemah, mitoni, neloni, pokoknya mulai dari proses kan, ruh ditiupkan itu ngadakan walimah, nanti apalagi, ya, nanti ada tingkepan, ada selapan, ada macam-macam lah. Macam-macam ya, yang benar akikoh bukan selapan ya, 40 harinya dan seterusnya dari anak itu, atau apa ini mudun lemah, macam-macam lah ya.
Ini sudah 11 ya totalnya. Sekarang dari 11 itu, 11 ini yang masuk kategori dilarang, tidak boleh dilakukan, tidak ada tuntunannya, tidak ada petunjuknya. Gak boleh kita ngadakan walimah itu. Dari 11 itu dua. Yang pertama walimatu wadhima. Anda lingkari nomor berapa itu? Kematian, selamatan kematian. 7. Dilingkari. Yang kedua walimatul hamal, karena sebab kehamilan. Terakhir nomor 11 tadi. Gak boleh, gak ada tuntunannya ini. Baik. Sudah, saya tambahkan satu lagi. Ada satu walimah dari 11 itu, satu walimah yang ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan boleh dilakukan, ada yang mengatakan sebaiknya tidak dilakukan karena nggak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lo apa itu? Yaitu yang nomor 1, walimatul khitan, walimatul i'dzar atau udhra, atau walimatul khitan. Sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa dilakukan karena uruf, kebiasaan masyarakat kita kalau anak dikhitan maka mereka syukuran, itu sudah kebiasaan, nggak apa-apa. Baik, ada yang mengatakan bahwasanya nggak ada tuntunannya. Walimah itu diadakan karena ada sebabnya. Kalau walimatul urus karena memang sebabnya kawin pernikahan. Kalau walimatul akikoh sebab munculnya bayi, lahirnya bayi. Lah kalau khitan opoi sing diperingati ki opoi. Apanya? Coplok puser. Loh itu loh. Itu. Apanya yang diperingati? Gitu loh. Kalau pindah rumah jelas, menempati rumah baru jelas. Ini pulang dari safar, pulang haji jelas, pulang umroh jelas. Lah kalau khitan memperingati apanya? Oh, ya kan? Makanya sebagian ulama lebih baik tidak dilakukan. Lah terus mana yang benar dalam hal ini? Wallahu a'lam bishawab. Karena ulama beda pendapat. Bagi yang pernah melakukan sah-sah saja Bapak Ibu, karena memang sudah kebiasaan masyarakat, huruf. Bagi yang belum melakukan sebaiknya jangan deh. Sebaiknya jangan ya. Karena memang nggak ada tuntunannya. Ya, bagaimana kalau kita tidak ngadakan tapi teman-temannya datang Pak Ustadz? Karena memang sudah tidak masuk 2-3 hari, ternyata diketahui khitan, gurunya, temannya datang jenguk anak saya, bawa hadiah. Itu gimana? Gak apa-apa, wong kita nggak ngadakan kok. Gak apa-apa, kita nggak ngadakan, mereka kan ngasih hadiah, gak apa-apa kita terima. Kok nggak undang-undang? Sampaikan, karena kita mau memperingati apa? Ya seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi walimah totalnya berapa macamnya? 11 ya. Lah yang dilarang itu cuma 2 tadi itu. Gimana kalau kita diundang Ustadz? Maka Bapak Ibu sekalian, misalnya panjenengan diundang walimah yang dilarang. Yang dilarang tadi selamatan kematian atau acara kehamilan. Bagaimana? Misalnya dibacakan surat Yusuf, jelaskan tidak ada tuntunan. Supaya apa? Supaya punya keyakinan kalau lahir anak laki ganteng kayak Nabi Yusuf. Kan ini kan mitoni, kan begitu biasanya ya. Terus dibacakan surat Maryam, kan gitu ya. Supaya kalau lahir perempuan cantik seperti Maryam, ibunya Nabi Isa. Ya lihat bapak ibunya. Bapaknya ganteng, ibunya cantik, ya anaknya kurang lebih itu. Kalau bapaknya itu ibunya itu ya anaknya seputar itu. Semua itu faktor genetik. Makanya kata Nabi, kalau menikah cari yang cantik yang tampan untuk perbaikan keturunan. Kan itu dalilnya kan.
cari yang kaya, yang cantik, yang nasabnya bagus, kan gitu, yang baik akhlaknya, agamanya. Tetapi kata Nabi, carilah yang baik agama akhlaknya, karena cantik semuanya ini sementara sifatnya dan seterusnya. Baik, jadi bagaimana kalau sudah terlanjur diundang? Anda boleh datang sebelum acara atau sesudah acara. Sudah kelar semua, selesai ritual acara, Anda datang, boleh, ya. Didoakan mudah-mudahan Allah memberikan kepada engkau kemudahan, proses persalinannya nanti dimudahkan oleh Allah. Syukur-syukur kita kasih nasihat, ya. Apa itu? Sering-sering dibacakan ayat Quran, kan ada bukunya itu. Silakan dibeli bukunya. Kalau tidak salah penerbitnya, sebentar saya ingat, saya punya wirid-wirid menjelang persalinan. Jadi ada surat-surat yang dibaca ketika wanita itu mau melahirkan menjelang persalinan. Itu ada surat-suratnya. Ya itu, silakan dibeli. Bukunya warnanya ungu kalau nggak salah. Seperti itu, saya punya itu, buku itu. Jadi diberikan hadiah, dikasih hadiah, ini baca ini, bagus untuk anakmu. Kalau bisa menjelang melahirkan, sering-sering makan kurma. Kenapa? Maryam itu ketika hamil tua, Allah perintahkan di surat Maryam kalau tidak salah ayat 25, menggoyang pohon kurma. Jangan suruh wanita itu goyang pohon kurma, jangan, ya. Tetapi lihat, Maryam disuruh makan kurma lalu lahir Isa. Ternyata dalam dunia medis, katanya loh ini ya, katanya itu saya baca, wanita kalau memperbanyak mengkonsumsi kurma sebelum dia melahirkan akan mengurangi kontraksi otot saat dia melahirkan bayi itu. Jadi rasa sakitnya itu berkurang. Nah itu, jadi bukan minyak keltik, bukan. Itu ya, apalagi minum degan. Saya baca degan hijau itu udah ada di Quran, sama minyak keltik ada. Yang ada itu kurma, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, ikuti saja petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak kok, ya. Kita lanjutkan sekarang. Masuk materi nomor 2B, yang B ya, adab walimah. Adab walimah. Apa itu? Bagaimana memenuhi undangan ini? Nomor 1, adab walimah. Niatkan ikhlas karena Allah. Ya, niatkan ikhlas karena Allah. Kita lanjutkan ya. Ini baik yang mengadakan walimah atau yang mendatangi ya. Dua-duanya sama ini. Niatkan ikhlas karena Allah, tanpa ada maksud ingin mendapat balasan. Tanpa ada maksud ingin mendapat balasan. Jadi kalau ngundang orang, niatkan karena Allah. Kalau ngundang orang, tanpa ada niat dalam hati ingin mendapatkan balasan, jangan. Niatkan karena Allah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah saya kasih 2. Satu dari Al-Quran, satu dari hadis Nabi. Yang dari Al-Quran, firman Allah surat Al-Insan. Kita dengarkan Quran surat nomor 76. Quran surat 76, Bapak Ibu. Quran surat 76 itu surat apa? Al-Insan. Al-Insan. Ayatnya ayat 9. Surat Al-Insan ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Silakan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu. Kami memberikan makan kepada kalian hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. hanya mengharap keridhaan Allah. Loh itu, kalau ngundang orang itu. Lanjut, kami tidak mengharap balasan. Kami tidak mengharapkan bowomu. Itu ya. Itu. Ulang lagi. Ayo. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan. Gak butuh balasanmu, bowomu gak butuh, dan terima kasih dari kamu. Meskipun kau pulang tidak pamitan, tidak mengucapkan jazakallah khairan, jazakillah khairan kepada sohibul bait, gak apa-apa. Saya butuh ridhonya Allah, saya gak butuh ridho kalian.
Kalian duduk, kalian datangi undangan saya sudah senang. Silakan dicicipin makanan yang sudah saya hidangkan ini. Kalian pulang tidak pamitan, nggak apa-apa. Kalian tidak memasukkan sesuatu, nggak apa-apa. Makanya mestinya ini ayat ini yang tercantum di undangan mestinya. Rata-rata yang di undangan itu adalah di antara tanda-tanda kekuasaan. Ya, wa min ayatihi, ya, arum kan? Mestinya diganti, kami tidak membalas mengharapkan buwumu. Al-Insan ayat 9. Saya ini ngadakan walimah bukan jual anak, Pak. Gitu. Ya. Loh, misalnya Ustadz, kita nggak ngasih gambar celengan, terus kemudian kita juga nggak ada barcode. Sekarang nggak pakai barcode. Ya. Apa itu virtual Ya, kiris. Ya, nggak pakai gitu-gituan. Ya, saya bukan jual anak ini. Saya ngundang, ayo dalam rangka meramaikan. Saya pengen ngundang Anda saja. Anda datang, saya terima kasih. Doakan saja anak saya yang menikah. Misalnya begitu. Saya cuma butuh itu tok. Ya, Anda pun keluar nggak pakai pamitan nggak apa-apa. Saya sudah senang. Misalnya ini ya, ternyata tetap diamplopi. Ya, dikasih di tangan kita. Gimana ini? Sampaikan. Saya nggak butuh. Gak usah tambah dikremes ini, nggak usah. Ya, gak usah repot-repot ini mas. Gak usah. Terima kasih loh, jazakallah khairan. Gak usah repot-repot, tapi masuk. Gak usah repot-repot. Melbui. Iya. Gak usah repot-repot, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi meskipun kado atau apa nggak apa-apa, ya seperti itu. Dan nggak usah dirasani. Acara ya anaknya aku bulu. 200.000 aku. Giliran acaraku bahkan kadang-kadang dicatat itu. Ya, itu ya. Sebab kalau ndak bales, wah, itu jadi perkara besar itu. Itu di daerah mana itu biasanya ya? Ada itu deket sini kok, ada itu. Bahkan mereka itu timboan, Pak. Ya. Jadi kalau itu bowo itu timbo, saat timbo itu isi beras, isi gula, isi minyak, isi apa. Itu. Jadi harus bales nanti. Kalau dia punya acara dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi ini jangan memberatkan diri. Baik. Saya kasih dalil nomor 2. Silakan dibuka dalil nomor 2 Sahih Bukhari. Tirmidzi. Nomornya 807. Ya, yang di-download aja. Tirmidzi 807. 807. Iya. 807. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajrihi sha'imi syai'an. Silakan. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka, ya, dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Jadi niatkan, apalagi undangannya yaitu misalnya undangan dari Senin. Misalnya ini ya, undangan dari Senin. Lalu kemudian dia menyiapkan bagi mereka yang berpuasa, maka disiapkan yaitu untuk buka puasa, boleh dibawa pulang. Sudah disiapkan itu dan seterusnya. Dia mendapatkan pahala. Jadi tolong kalau mengadakan walimah, niatkan untuk menggapai keridhaan Allah. Jangan ada tendensi apapun mengharap balasan, jangan. Ini nomor 1. Nomor 2. Yang kedua, mengadakan walimah itu sesuai kemampuan, jangan berlebihan. Mengadakan walimah itu sesuai kemampuan, jangan berlebihan. Ya, sebab ada orang itu berlebihan. Mulai dari kartu undangan. Saya pernah dapat kartu undangan. Iya, bagus kartu undangannya. Sudah, sampai saya bilang sama istri saya, ini nanti kalau anak kita nikah, ditakdir oleh Allah, kok kepingin ya punya kartu undangan kayak gini. Piro iki kartu kayak gini ini. Saya tanya ke percetakan, Mas, piro mas nyetak koyok ngini ki piro? Tebal, bagus, timbul, ada beberapa warna, bagus, mewah pokoknya. Berapa? Oh sekian. Berapa mas? Sekian. Kayak nggak nyebut angka ya, sekian. Wih, ya. Ini undangannya ribuan.
Iya, Mas, bisa ndak Mas setelah saya ini tak bawa ke acara walimah, terus tak bawa pulang, tak jual ke sampean? Bisa ndak? Ya ndak bisa Pak Ustadz. Ya ndak anu itu. Lah terus ya itu masuk ke sampah, ndak dipakai. Mikir saya, sekian puluh juta masuk ke sampah. Wih, mubadzir. Mbok ya print-printan selesai. Chat WA. Iya atau tidak? Chat WA. Hah? Chat WA. Iya. Chat WA. Ya, itu ya. Meskipun dirasani iki ngundang kemanten kok ngundang RT warga ini. Gak apa-apa. Iya. Karena pemborosan ini belum lagi gedung. Iya. Gedung ada, gedung di Surabaya, salah satu gedung. Iya. Daerah mungkin Urip Sumoharjo atau mana itu. Sekali sewa di atas 50 juta itu belum, yaitu soundnya, itu belum kursi, hanya gedung tok. Wih, cuman dipakai ijab kabul tok, atau mungkin pagi ijab kabul, sore resepsi, selesai. Wih, luar biasa ini. Terus kemudian belum lagi yang lainnya dan seterusnya. Iya, Bapak Ibu sekalian, maka ini nanti masuk kena dalil temannya syaiton, boros, pemborosan. Rata-rata orang itu, Ustadz gak enak ambil uang, Ustadz gak enak Ustadz. Ya, ini yang kita undang ini para asatid kibar, Ustadz gede Ustadz. Iya, paling tidak itu weddingnya itu wedding yang EO-nya EO yang kelas, high class. Allahu Akbar. Bahkan kata Nabi, maaf ya kalau tahu dalil lo ya. Makanya orang nikah kalau tahu dalil itu simple kok Islam ini. Kata Nabi, mahar itu semakin murah, mahar itu biaya pernikahan semakin murah, semakin barokah kata Nabi. Amin. Semakin barokah. Seperti itu. Jangan memberatkan diri. Ya, seperti itu. Ya, oleh karena itu sesuai kemampuan aja. Ya, seperti itu. Baik. Contoh-contoh sesuai kemampuan pasti harus ada contohnya dong. Kita kasih contoh. Siapa contoh? Tidak ada contoh terbaik, Rasul. Tidak ada manusia terbaik, Rasul. Tidak ada kiainya kiai alam raya, Rasul. Tidak ada orang paling soleh dunia, Rasul, kecuali Rasul. Kita ikuti bagaimana pernikahannya Rasul, panutan kita, sang suri toladan terbaik ya di muka bumi ini. Manusia terbaik. Bagaimana itu? Rasul menikah dengan Zainab binti Jaksi. Itu walimahnya seekor kambing. Seekor kambing. Dalilnya mana? Bukhari, Abu Hurairah 1600. Ayo, supaya tahu contoh terbaik ini Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya seekor kambing. Ya, hanya diundang beberapa orang saja. Perkara yang lain nanti bisa berikutnya. Orang itu, lu sudah nikah tuh kok gak undang-undang? Iya, saya tidak rame-rame. Yang penting keluarga dekat kita undang semua, tetangga kanan kiri, supaya mereka tahu kalau ini sudah menikah. Dan hanya itu saja, gak apa-apa. Seperti itu. Ayo kita lihat ini Sahih Bukhari 1600. Baca. Dari Anas radhiyallahu an katanya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengadakan pesta perkawinan seperti ketika perkawinannya dengan Zainab, di mana beliau berpesta dengan seekor kambing. Duh. Terus Rasulullah pernah membuat kue sebagai makanan walimah ketika menikahi Sofia. Bukan seekor kambing, kue tok. Walimahnya kue tok, gak pakai daging-dagingan, kue tok, kue. Dalilnya Sahih Bukhari 1601. Rasul kok gak dirasani uang Ustadz ya? Ayo, Rasul manusia terbaik. Mau kita tiru siapa? Sekarang siapa yang mau kita tiru kalau nggak Rasul? Ayo, ayo Bukhari 1601. Ayo baca. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Sofia dan mengawininya dan menjadikan kemerdekaannya itu terus sebagai mas kawinnya. Lanjut. Rasul mengadakan pesta perkawinan dengan menghidangkan haiz sebangsa masakan. Ya, kue itu, kue haiz itu yang benar itu. Ya. Lagi satu lagi, Rasulullah SAW menikahi istri-istri Nabi yang lain selain Zainab sama Sofia. Itu pakai gandum.
Ya, jadi dengan gandum. Mana dalilnya? Sahih Bukhari 1602. Sahih Bukhari 1602. Ayo, silakan. Dari Sofia binti Syaibah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan pesta perkawinan dengan beberapa orang istrinya dengan memasak 2 cupak gandum. 2 cupak gandum. Gandum dimasakkan gandum. 2 cupak, 2 tempat. Ya, 2 wadah. Hanya itu. Walimahnya Nabi sah, ya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ngadakan walimah, kita kasih kue tok dirasani. Iki ndi iki mek kue tok ini, sampaikan Sahih Bukhari 1601. Ya, hah? Ya ndak berani. Ya, itu ya, seperti itu. Jadi itu yang nomor 2. Nomor 3. Betul ya, adab nomor 3 kan? Betul. Adab nomor 3. Dalam walimah hendaknya diundang orang-orang soleh, baik yang miskin maupun yang kaya. Orang soleh diutamakan. Hendaknya diundang orang soleh, itu diutamakan. Bagi mereka yang miskin maupun yang kaya, yang penting orang soleh. Entah orang soleh ini orang yang miskin ataupun mungkin dia orang berada, kita undang. Yang dikedepankan itu orang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah. Dalilnya silakan dibuka Abu Dawud, nomornya 4832. 4832. Abu Daud. 4832. Jangan berlebihan. Ya. Silakan. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, isinya silakan. janganlah kalian berkawan kecuali dengan seorang mukmin. Perhatikan ya, Nabi bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la yakul ta'amaka illa taqi. Silakan ulang lagi. Janganlah kalian berkawan kecuali dengan seorang mukmin. Terus, dan jangan sampai memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. jangan sampai yang memakan makananmu kecuali yang memakan makananmu itu orang bertakwa. Jadi betul-betul orang soleh dikedepankan yang kita undang, ya. Nomor berapa sekarang? 4. Iya betul ya. Betul. Nomor 4. Jangan hanya mengundang orang kaya saja dan meninggalkan orang miskin. Jangan. Sing sugi-sugi diundang, yang miskin nggak diundang. Ya seperti itu. Jangan seperti itu. Karena Nabi memberikan ancaman. Buka Sahih Muslim, nomornya 1365. 1365. 1365. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, ya, seburuk-buruk makanan ialah makanan pesta. Nabi bersabda, bi'sat ta'amu ta'amul walima yud'a ilaihi al-aghniya wa yutraku al-masakin. Ulang lagi. Seburuk-buruk makanan ialah makanan pesta, yang apabila yang diundang ke pesta itu hanya orang-orang kaya saja, sedangkan tanpa mengikut sertakan orang-orang miskin. loh, jadi itu pesta walimah yang paling buruk, yang diundang orang kaya tok. Itu ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya pernah ceritakan beberapa waktu yang lalu, satu saat kita pernah diundang acara, ya, kalau nggak salah di daerah ITS waktu itu, ya. Terus kemudian ketika kita datang, alhamdulillah kita ketemu dengan ustadz-ustadz kita yang lain, ya. Alhamdulillah banyak para asatidzah kita yang diundang. Kita lihat sudah ditempatkan. Jadi kursi ini bangkunya siapa, ya. Ada Ustadz Abu Jundi juga ada waktu itu, ya. Nah, hafizallah ta'ala ada, saya juga di situ ada. Di depan itu kosong. Kita saling berkata satu sama lain, ayo, kira-kira yang di depan ini siapa, ayo, yang duduk kursi bagus-bagus itu. Ada yang ngomong pejabat, Ustaz, pejabat ini pasti level atas yang di depan itu. Iya mungkin ya kelihatannya. Kelihatannya ternyata datang orang buta.
anak-anak yatim, orang berkebutuhan khusus duduk paling depan semua. Masya Allah. Ya, bahkan tempat makan mereka VIP, menunya beda dengan kita. Ya, mereka dibuat dilayani seistimewa mungkin. Saya bilang iya iki sing bener. Ya ini yang bener kalau kepingin pernikahan yang berkah ya gini. Ini melibatkan orang miskin, orang yang tidak mampu, dilibatkan makan bersama-sama dengan orang-orang yang berada, yang punya kemampuan. Ini yang benar. Ya, dilibatkan. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang nomor 4. Nomor 5, acara walimah tidak boleh berisi perkara-perkara yang mungkar. Ya, acara walimah di dalamnya tidak boleh berisi perkara-perkara yang mungkar. Contohnya, banyak contohnya. Sebelum tak kasih contoh-contohnya, tolong Bapak Ibu miliki buku, beberapa buku yang saya sebutkan ini. Yang pertama ada buku judulnya Bid'ah-bid'ah dalam pernikahan yang dianggap biasa. Penulisnya Syekh bin Baz. Ya, bid'ah-bid'ah dalam pernikahan yang dianggap biasa. Penulisnya Syekh bin Baz. Penerbitnya Pustaka At-Tibyan. Yang kedua, bukunya guru kita, yaitu Ustadzuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala. Judul bukunya Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah. Itu lengkap di situ. Kemungkaran-kemungkaran disebutkan. Di antaranya saya sebutkan ya. Ini kemungkaran pernikahan, acara walimah. 1, yang pertama ini campur baur laki perempuan, ikhtilat, nggak dikasih hijab. Ya, campur baur. Ya, seperti itu. Itu 1. Yang kedua, ya ada hiburan musik elektron. Nah, itu ya. Ada penyanyinya, nggak boleh ini. Ini kemungkaran ini. Yang nomor 3, saweran atau door prize. Nih, nggak usah. Yang pakai kayak begini nggak usah. Ya. Apalagi pakai apa itu, ngelempar dari mana itu, dari belakang ya. Ya. Bunga ya. Ya. Nih, iki sopo sih ditiru iki sopo. Ya. Terus kemudian mencabut alis, dikeri alisnya. Ya. Sudah bagus ini alisnya, sudah tebel bagus ya. Dicukur, diganti pakai pensil itu kayak syaitan. Biasa aja ya, nggak usah dicabut. Biasa. Mencabut alis, menyambung rambut pakai wig. Itu kemungkaran. Ya. Termasuk yaitu menyandingkan pengantin pria bersama pengantin wanita di depan banyak orang, laki-laki perempuan. Jadi di kuade itu laki perempuan, terus kemudian setelah itu disaksikan. Jadi laki-laki bisa melihat mempelai wanita, terus ibu-ibu undangan tamu perempuan bisa melihat yaitu mempelai. Mestinya ini bisa mempelai wanita yaitu sama ibunya sama mertua perempuan, mempelai laki-laki sama bapaknya sama mertua laki-laki, ini bisa. Dan ini bangkunya khusus laki-laki, perempuan. Mestinya begitu ini ya. Mestinya ini enggak disaksikan, nggak boleh. Ya, seperti itu. Terus standing party, berdiri makanya. Buat panggung hiburan dan seterusnya. Ya. Terus kemudian diantaranya lagi adalah yaitu masuknya kepercayaan. Ya. Khurafat, misalnya pasang janur, ya, misalnya lagi apa ini sungkemnya harus ngesot, ya, harus ngesot, ya, atau nunduk-nunduk, ini nggak boleh, haram hukumnya. Nabi mengatakan haram hukumnya seseorang bersalaman tangan sambil menundukkan pundaknya, nggak boleh, tegap. Ya, ini apalagi tidak sambil ke orang tua atau mertua sambil ngesot, nggak boleh, nggak ada tuntunan ini, dilarang di dalam Islam. Ustadz, ini adat ini Ustadz, ini budaya kita. Maaf, Islam ini datang untuk menfilter budaya, bukan budaya menfilter Islam.
Dulu sebelum Islam datang orang tawaf telanjang. Orang Arab jahiliyah kalau tawaf telanjang, nggak pakai pakaian. Ketika Rasul diutus, Islam datang dirubah sama Nabi. Laki-laki pakai ihram, satu setel atasan sama bawahan. Wanita pakai baju tertutup auratnya. Berarti Islam datang ke kota Arab menfilter budaya, termasuk Indonesia. Islam menfilter budaya, bukan budaya menfilter Islam. Jadi nggak ada Islam Nusantara. Islam cuma satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman itu aja. Ya, kita ikuti petunjuk terbaik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Silakan Anda mau pakai adat apa silakan, asalkan jangan sampai buka aurat. Ada enggak pengantin itu dadanya kelihatan, pundaknya sekian? Ya, itu ini boleh enggak di dalam Islam? Aturan Nabi boleh enggak? Anda beragama apa? Yang Anda ikuti Nabi siapa? Itu. Ya, kitabnya apa? Al-Quran. Kecuali kitabnya mau copat, lain lagi. Kecuali apa mau copat ini? Nggak tahu. Ya, seperti itu. Ya, itu. Jadi kita Al-Quran dan Sunnah ya kita ikuti, Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan nomor berapa sekarang? 6. Nomor 6. Wajib memenuhi undangan meskipun kita sedang puasa. Ya, tinggal dikit lagi kita akhirin. Wajib memenuhi undangan sekalipun kita sedang saum. Ya, dalilnya mana? Dalilnya Sahih Muslim 1364 Nabi SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyat'am." Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya silakan, apabila kamu diundang menghadiri suatu jamuan, ya, hendaklah diperkenankan. Jadi dipenuhi undangan. Terus jika kamu sedang puasa, nah itu ada terjemahan yang keliru, maka doakan, bukan sholatlah. Ya, jika kamu sedang puasa, yuk. Jika kamu sedang puasa, berdoalah. Nah, terus lanjut. Dan jika kamu tidak puasa, makanlah. Makanlah, seperti itu ya. Dan kalau puasa, tidak perlu yang puasa berkata kepada sohibul hajat, misalnya, aku poso ya Pak, ya saking poso, coba gak poso, ini ria menjelaskan puasanya. Kecuali kalau dia tidak mengatakan tapi ditanya, lupa ayo diunjuk, silakan dicicipin yang sudah saya hidangkan. Afwan, saya minta maaf, saya lagi som, gak apa-apa. Seperti itu. Dan jangan ditambahi, saya bungkus saja ya, itu ngemis. Ngemis ya. Aku tak bungkus saya, tak gomuli ya, ini ngemis. Itu Pondok Mutiara kayak gitu. Ya, enak-enak soalnya ya. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Sampai nih kadang-kadang nyalakan, sampai nih ngundang uang Tino Senin. Malah nyalahkan orang yang ngundang ya. Sekarang nomor berapa? 7. Nomor 7. Dianjurkan mengadakan walimah pada bulan-bulan yang dianggap sial. Dianjurkan ini, mengadakan walimah pada bulan-bulan yang dianggap sial oleh sebagian masyarakat kita. Jadi kalau ngadakan walimah sekalian bulan Suro, itu tanggalnya 13 kali. Nah, gitu ya. Hah? Iya, gedung murah semua kan? Murah-murah itu ya. Sepi soalnya kan? Nah, itu. Manfaatkan Bapak Ibu, ya. Sebab Nabi itu ngadakan walimah bulan Syawal. Loh bagus, loh sebentar. Orang Arab jahiliyah waktu itu mereka punya keyakinan Syawal itu bulan sial. Makanya Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu anha bulan Syawal, dan Aisyah menikahkan wanita-wanita di zaman itu di bulan Syawal untuk menepis pemahaman orang Arab yang mereka meyakini Syawal itu bulan sial. Lah di negeri kita jatuhnya bulan sial bukan Syawal tapi Suro. Nah, kita lakukan supaya tidak turun-temurun ke anak cucu kita meyakini Suro itu mesti sial. Itu loh, maksudnya itu ditepis sekalian.
Itu. Jadi disunahkan demikian. Mana dalilnya? Sahih Muslim. Ini sebentar, ini nomornya ditulis saja nomor 822 ini ya. Nomor 822. Kita lewati aja. Ya, kita lewati. Sekarang nomor berapa? 8. 8. Nomor 8. Saya tutup sampai 9. Nomor 8, mendoakan sohibul hajat setelah selesai makan. Jadi doakan sohibul bait, sohibul hajat yang undang kita, doakan. Bagaimana doanya? Ayo tirukan saya. Doa untuk orang yang undang kita. Doa yang orang yang undang kita doakan. Begini doanya, tirukan saya. Allahumma barik lahum. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Jadi simpel doanya Bapak Ibu sekalian ya. Itu kita sampaikan kepada orang yang mengundang makan kita. Di mana itu dalilnya? Sahih Muslim nomor 1316 1316 dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Silakan baca Abu Hurairah. Ayo. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu an. Yang terakhir Ustaz ya? Ya, betul. Katanya dia bertemu Abdurrahman bin Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Sebentar, nomornya beda lagi ini. Gak apa-apa, ditulis saja 1316. Kita lanjutkan terakhir, penutup 9. Mendoakan kedua mempelai. Jadi mendoakan kedua mempelai. Jadi kalau itu undangan perkawinan ya doakan. Kalau undangannya akikoh, anaknya didoakan berkah. Ya, semoga Allah memberkahi anak ini. Mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh, anak yang anak yang berkhidmat kepada agama Allah, kepada Islam, kepada sunnah Nabi. Begitu, doakan ya. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, itu kalau walimatul akikoh, didoakan demikian. Jadi kalau walimatul urus, pernikahan, doakan mempelainya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doanya. Wallahu a'lam wa bissawab. Ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sekarang pelajaran nomor 3. Singkat aja. Kita tutup sekalian sampai 4. Harapannya nanti setelah Idul Fitri kita ganti bab, ganti topik. Ya. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga, membalas kebaikan orang lain. Membalas kebaikan orang lain. Ya, Pak, Bu. Ya, perhatikan ini. Membalas kebaikan orang lain mengandung 4 faedah, 4 keutamaan, 4 faedah. Membalas kebaikan orang lain mengandung 4 faedah. 1, yang pertama, ya. Yang pertama ini keutamaannya kalau membalas kebaikan orang lain. Jadi kalau ada orang pernah berbuat baik kepada kita, kita balas. Itu ya, sebagai seorang murid, kalau bapak-bapak pernah menuntut ilmu kepada ustadz itu, maka balas kebaikan ustadz itu, Bapak Ibu sekalian. Jangan dicaci maki, sebab banyak sekarang murid-murid yang dia tidak punya adab. Dia pernah belajar sama guru itu, ternyata karena mungkin namanya ustadz, bukan nabi, bukan rasul, mungkin dia punya kesalahan, maka dicaci maki, bahkan ketemu salamnya tidak dijawab, diboikot, langsung dihajar. Ya, diboikot dan seterusnya, maka nggak boleh seperti itu ya. Jadi berarti ini murid tidak punya adab. Padahal dulu dia bisa, yaitu mengenal hidayah itu memang dari Allah, tapi melalui perantara ustadz tersebut. Maka balas kebaikannya Bapak Ibu, siapapun guru-guru kita. Bapak Ibu, saya murid, bapak-bapak, ibu-ibu yang di depan saya juga murid. Kita sama-sama tulab, sama-sama murid. Kita juga punya guru. Maka berterima kasih kepada mereka, balas kebaikan mereka, doakan. Setiap selesai terutama doa-doa waktu-waktu mustajab, doakan. Kalau Anda tidak bisa balas, doakan kebaikan. Seperti itu ya. Baik.
Namanya manusia pasti punya ketergelinciran, gitu ya. Kita lanjutkan. Ustadz juga manusia. Ya. Baik. Yang pertama faedahnya agar kita termasuk hamba yang bersyukur. Agar kita termasuk hamba yang bersyukur. Mana dalilnya? Ayo dibuka. Ya, dalilnya dibuka. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 973 dan 976. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 973 dan 976. Ayo. 973. Silakan dari Abu Hurairah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, La yashkurullah man la yashkurun nas. Silakan. tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Tuh, ya kan? Itu tidak bersyukur berarti kepada Allah. Oh, dia tidak pandai terima kasih kepada manusia. Termasuk istri, pandai berterima kasih kepada suaminya, berarti ibu termasuk syukur kepada Allah. Suami juga begitu, pandai berterima kasih kepada istrinya yang telah melayani dia, seperti itu. Maka suami itu termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahkan lagi tadi 9 berapa tadi? 76. Ayo baca. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Coba diulang. Nu'man dari An-Nu'man bin Bashir terus radhiyallahu an. Jadi didoakan dua-duanya karena Nu'man itu sahabat, Bashir itu bapaknya juga sahabat Nabi. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir, wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Silakan. barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, siapa yang tidak bersyukur yang sedikit, maka dia tidak mensyukuri yang banyak. Lanjut. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Lanjut. Membicarakan nikmat Allah adalah syukur dan meninggalkannya adalah kufur. Terus. Berjamaah, bersatu adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Ini yang benar. Jadi kalau beredar di masyarakat ada hadis yang berbunyi ikhtilafi ummati rahmah, perbedaan dari umatku itu rahmah, itu hadis itu dhaif. Gak benar itu. Yang benar itu ini. Nabi mengatakan wal jama'atu rahmah wal furqatu adzab. Berjamaah, bersatu itu rahmat, berpecah belah itu azab. Ini yang benar. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 976. Ini. Itu ya, baik. Yang beredar kan itu ya. Sampai mereka ngasih sampai ya mati-matian. Yaitu saking ingin apa itu? Mengklaim atau membenarkan bahwasanya perbedaan umatku itu rahmat, sampai dikasih perumpamaan apa? Bapak Ibu sekalian, coba lihat di akuarium. Ikan itu kalau di akuarium jumlahnya 100 ekor, warnanya hitam semua, gak enak dipandang mata, gak enak. Tapi kalau di akuarium itu 100 ekor, warnanya macam-macam. Ada biru, ada merah, ada kuning, ada hijau. Tahu yang saya sebut warna-warna tadi? Tahu. Ya, baju-bajunya tadi itu kira-kira enak dilihat mata tidak? Enak, macam-macam warna-warni. Seneng yang lihat itu. Sampai kayak gitu, itu salah. Yang benar itu bersatu itu rahmat. Justru berpecah belah itu azab. Tuh ya. Baik. Nomor dua, membalas kebaikan orang lain itu faedah nomor 2. Keuntungannya nomor 2, saling mencintai, akan saling mencintai. Mana dalilnya? Kitab Adabul Mufrad. Adabul Mufrad. Ya, Adabul Mufrad nomornya 594 dan 595. Minta tolong Abu Hurairah ini dibacakan
ini yang punya saya, sudah saya download ini. Ada Blue Mufrad nomor 594 dan 595. Langsung aja dicari dari Abu Hurairah. Silakan dibaca dari 594 dulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nabi bersabda, tahadu tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka niscaya kalian saling mencintai. Kalian saling beri hadiah, akan saling tumbuh cinta di antara kalian. Seperti itu, saling ngasih oleh-oleh hadiah, maka akan tumbuh saling mengasihi. Lanjut 595. Sulaiman bin Al-Mughirah radhiyallahu an Langsung nama terakhir, silakan. Dari mana? Dari Anas, Ya. berkata, Ya. wahai anak saya, Wahai anakku, kata Anas bin Malik radhiyallahu an. Silakan. saling memberilah kalian, karena sesungguhnya saling memberi itu akan lebih mengeratkan hubungan di antara kalian. Tuh, kalian akan erat hubungan kalian. Bapak Ibu tahu anaknya Anas 106, Bapak Ibu. Anaknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu 106. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Yang ketiga. Yang ketiga, istri satu ya. Karena setahun itu punya 2 anak. Anas bin Malik itu setahun 2 anak. Ya, Anas bin Malik meninggal usia 104. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Itu berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, didoakan oleh Nabi supaya memiliki keturunan yang banyak, harta yang banyak, dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan dikabulkan semua oleh Allah. Yang ketiga, ya, membalas kebaikan orang itu, manfaat ketiga adalah memotivasi orang untuk senantiasa berbuat baik. Memotivasi orang untuk senantiasa berbuat baik. Itu manfaat yang ketiga itu. Loh, maksudnya gimana? Pak, Bu, maaf ini. Orang yang melihat balasan yang baik dari perbuatan baiknya akan termotivasi untuk terus semangat untuk berbagi kebaikan. Seperti itu. Jadi kalau dia sudah berbuat baik terus dibalas kebaikannya dengan diberi sesuatu, maka dia semakin termotivasi untuk membalas lagi. Jadi begitu seterusnya. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, yang nomor 4 terakhir. Kalau nomor 3 tadi fatwa ulama, nomor 4 juga sama, fatwa ulama. Nomor 4 apa itu? Menghilangkan rasa sungkan atau hutang budi, supaya kita tidak punya hutang budi sama orang. Balas kebaikannya orang. Jadi kalau kita pernah mendapatkan kebaikan, balas, supaya kita tidak punya hutang budi. Ya, supaya menghilangkan rasa sungkan. Aku gak enak dikei terus, makanya balas. Itu loh, balasan supaya ya seperti itu ya, supaya hilang rasa sungkan ya, supaya tidak punya hutang budi. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir penutup yang nomor 4, mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Mendoakan orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Apa doanya? Ucapan jazakallah khairan. Jangan cuma disebut jazakallah, jangan. Sambung jazakallah khairan, jangan ditambahi jazakallah khairan kasiron, gak usah. Jazakallah khairan tok saja, cukup. Jangan disingkat jazakallah, gak usah. Ditambahi jazakallah khairan. Seperti itu ya. Kalau perempuan, wanita jazakillah khairan. Kalau bentuknya umum jazakumullah khairan. Seperti itu ya. Kalau untuk wanita yang banyak jazakunnallah khairan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Baik. Suami istri juga begitu, sering-sering mengucapkan itu. Ya, terutama ibu-ibu ini, jangan sama ustadznya tok saja. Kalau ketemu, ustadz jazakallah, ya. Kadang-kadang saya nggak ngasih apa-apa itu. Ya, di jalan, assalamualaikum ustadz, waalaikumsalam, jazakallah. Aku iki nggak iyopo, ya, seperti itu. Tapi nggak pernah sama suaminya itu jazakallah khairan. Ya, suami juga begitu, jazakillah khairan. Ya, aku sudah dinasehati. Ya, seperti itu mestinya. Kepada anak kita minta ambilkan apa? Tolong nak, bapak ini ayah minta tolong, kalau kau tidak repot tolong ambilkan itu. Ya, jazakallah khair.
Seperti itu, doakan ya, barakallahu fiik. Nah, seperti itu ya. Baik, jadi itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya, kalau ada orang Nasrani, ahlul kitab, ngasih kita kue, boleh tidak kita ucapkan jazakallah khairan? Ayo, boleh tidak yang ngasih orang Kristen tetangga kita ngasih kue? Boleh. Ngasih kue. Boleh. Ya, ini ada salibnya loh ini. Jazakallah khairan, Pak. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Ya. Silakan runding dulu ya, rapat dulu ya. Jawabannya Bapak Ibu, kata para ulama, boleh. Boleh. Kita mendoakan mereka kebaikan, tapi kita niatkan kebaikan-kebaikan di dunia, supaya usahanya lancar. Maksudnya begitu. Jazakallah khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu dengan lancarnya usahamu, anakmu dijadikan pinter-pinter, nggak apa-apa. Supaya kamu dapat hidayah, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah didoakan ampunan dan rahmat, itu yang nggak boleh. Ya, wallahu a'lam wa bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita berbagi ilmu dengan teman-teman di Masjid Muhajirin Puri Indah. Insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Bulan depan kita libur ya, karena Ramadan. Insya Allah mungkin nanti setelah Idul Fitri. Loh, bulan depan tidak libur ya? Belum. Oh enggak? Belum itu katanya. Oh enggak, tetap ada ya? Oh, katanya tetap ada ya, cuma nanti topiknya beda mungkin ya, beda nanti topiknya. Insya Allah nanti dikonfirmasi lagi kembali. Insya Allah tetap ada, kalau tidak salah begitu ya. Insya Allah tetap ada. Baik, sambil menjelang berbuka ya, sambil menjelang berbuka ya, Insya Allah disiapkan sama takmir Masjid Pondok Mutiara berbuka yang luar biasa, kabuli Insya Allah minimal ya. Seperti itu, insya Allah. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.